Halo semua, welcome to Just for Cool. Dan kali ini kita bakal bahas pertandingan yang baru aja kelar, di mana Chelsea versus Liverpool di Carabao Cup Final ini dimenangin sama Liverpool dengan skor 1-0. Chelsea ini dengan 4-2-3-1-nya ini mereka benar-benar totally nurunin full tim. Bahkan bisa dibilang tim ini adalah komposisi yang terbaik yang dimiliki Chelsea saat ini. Dengan gak adanya Thiago Silva, Colwill dan Disasi ini jadi tandem yang lumayan. Bisa banget diandelin, di mana mereka juga bisa nahan imbang Manchester City dengan skor 1-1. Dan sementara Liverpool yang sedang dilanda badai cedera, ini mostly mereka pakai tim pelapis. Bahkan cadangannya ini banyak juga yang dari tim akademi. Tapi justru ini menarik ketika Liverpool ini berhasil menang dengan tim lapis 2. Dan di match kali ini Liverpool ini defense-nya keren banget, solid, dan terutama Van Dijk dan kipernya Kelleher. Ini tuh yang jadi faktor kemenangan buat Liverpool di match final ini. Chelsea ini tuh banyak bikin blunder yang bikin Liverpool akhirnya dapat beberapa free kick. Ini tuh justru di area-area penting. Dan golnya Van Dijk yang sayangnya dianulir, itu tuh juga salah satunya gara-gara pelanggaran yang dilakuin sama pemain Chelsea. Chelsea ini sering menyerang lewat sisi kanan, di mana di situ ada Cole Palmer sebagai jantung utama serangan dari Chelsea. Sementara di sisi kanan juga ada Malo Gusto yang punya kecepatan untuk membackup dari Cole Palmer. Dan salah satu alasan kenapa Chelsea ini juga cenderung nyerang lebih banyak dari sisi kanan adalah karena sisi kirinya juga ini benar-benar dijagain sama Liverpool supaya sisi kirinya Chelsea ini nggak nyerang dari situlah, seenggaknya at least Sterling ini tuh ditahan, karena Sterling sendiri di sini juga cenderung lebih banyak masuk ke dalam. Nah, sementara Liverpool, mereka memang nge-build up-nya kebanyakan dari sisi kanan. Mereka mulai serangan dominantly dari sisi kanan, tapi pada akhirnya diselesaikan yaitu cenderung dari sisi kiri. Karena di posisi ini juga ada Luis Diaz. Dan di sisi kanan Liverpool ini cenderung untuk lebih banyak narik pemain aja sih. Itu yang jadi misi utama. Habis itu, sisi kiri kosong, barulah passing atas ke sisi kiri. Di mana Luis Diaz itu dapat space banyak, tapi balik lagi cover dari Chelsea, permainan kemarin ini cukup bagus. Sementara di babak kedua, ini permainan cenderung lebih seru karena jual beli serangannya ini tuh lebih banyak. Nah, di babak kedua, Gomez ini masuk buat gantiin Gravenberch. Otomatis, posisi beberapa pemain ini digeser. Contohnya Bradley, yang tadinya Bradley ini bek kanan, dia digeser jadi winger kanan. Joe Gomez di bek kanan, dan Harvey Elliott ini dioper ke sisi kiri midfield. Dan komposisi di babak kedua ini bikin Liverpool ini benar-benar dominan menyerang di sisi kiri. Karena ada Harvey Elliott, di situ ada juga Luis Diaz, jadi ya lebih makin dominan aja serangan untuk dari sisi kiri. Dan karena sisi kirinya Liverpool ini condong lebih banyak nyerang, akhirnya sisi kirinya Chelsea ini tuh bisa jadi lebih bebas. Dan Chilwell ini juga kita lihat lebih banyak bisa ke depan. Yang bikin dua lini sayap ini akhirnya lebih menyala, tapi tetap sisi kanannya Chelsea ini lebih dominan. Tapi dengan sekian banyaknya peluang yang ada, akhirnya Chelsea-Liverpool seri di babak kedua juga, dan lanjut ke extra time. Di babak perpanjangan waktu, Van Dijk berhasil cetak gol di menit 118. Dan sebenarnya yang bikin gol ini tuh bisa terjadi adalah Van Dijk ini yang awal harusnya Disasi, tapi waktu golnya ini terjadi, yang kita lihat dia malah duelnya itu sama Mudryk. Ya, dan pada akhirnya karena Van Dijk dan Mudryk ini match up-nya itu nggak ketemu, terlalu dominan buat Van Dijk. Van Dijk free banget untuk duduk bola itu masuk ke gawang Chelsea. Alhasil Liverpool menang, dan pada akhirnya pemain Liverpool sendiri juga berhasil menghadiahkan trofi perdananya di musim terakhirnya Jurgen Klopp. Ini bakal jadi momen yang spesial banget pastinya buat terutama para pemain akademinya Liverpool. Dan untuk Chelsea sendiri, ini juga bisa jadi pecutan buat mereka, supaya mereka performa di sisa musim ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. So, itu aja untuk kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah mantengin video ini sampai habis. Gimana menurut kalian tentang pertandingan di match kali ini? So, thank you for watching, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.